kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Vita Desi Wulandari, nomor induk mahasiswa 2598021790 LPTK Universitas Negeri Semarang, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 saya akan melakukan uji kinerja di SDS Muhammadiyah 01 Balung mata pelajaran IPAS dengan materi mari kenali hewan di sekitar kita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, silahkan ketua kelas memimpin doa maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masa masuk semua? Ayo, ada yang tidak masuk hari ini? Dulu ya. Ahmad Gige Suharjo, Ahmad Teguh Suharjo, Al Ghazali. Tidak ada. Kenapa ini yang tidak hadir? Karena sakit. Oh, sakit. Mana yang tidak hadir, yang sakit didoakan lekas sembuh. Sebelum Bu Vita melanjutkan pembelajaran hari ini, agar anak-anak lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama sambil berdiri ya, dan sambil tepuk tangan agar biar lebih semangat. Silakan berdiri. Silakan duduk. Anak-anak, di sini Bu Vita akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini yang adalah anak-anak mengenali dan menyebutkan hewan keragaman di sekitar kita, dan peserta didik mampu mengetahui dan memahami bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Anak-anak mengenali hewan di sekitar kita tidak kira-kira? Iya. Apa saja yang hewan? Kucing. Kucing, terus apa lagi? Sapi. Ayam, sapi, domba, burung. Terus hewan apa yang kalian sukai? Kucing. Ayam, ikan, burung, kucing. Terus apa saja bagian tubuh yang kalian sukai? Bulunya, badannya, kakinya. Kenapa anak-anak kok suka bulunya? Karena halus. Kenapa anak-anak kok suka kakinya? Karena bisa berlari cepat. Setelah mengetahui pembelajaran dan menjawab pertanyaan materi tersebut, yang akan kita bahas adalah mengenali hewan di sekitar kita. Silakan ya, saya.
setelah kemarin Bu Guru melakukan asesmen diagnostik, sekarang Bu Guru akan membagi kelompok. Bu Guru di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari siapa saja Bu Guru? Gige, Mas Gige di sini, Mas Al di sini, Mbak Albella di sini. Ayo Mbak Albella pindah di sini. Terus habis itu Najwa di sini, Najwa sama Mas Ridwan. Setelah Bu Guru bagi kelompok, mari kita SBQ terlebih dahulu. Tepuk semangat. Anak-anak, sekarang amati gambar yang ada di depan kalian. Apa ya kira-kira? Ini tadi gambar apa anak? Ikan. Ini gambar burung. Kalau ini gambarnya sapi. Terus habis itu, kalau ini gambarnya apa ya anak-anak? Kalau ini? Kalau ini anak-anak? Terus habis itu ini? Bunga apa? Ini? Bintang Laut. Ini spons. Setelah mengamati gambar, sekarang kita lihat video bersama-sama anak-anak. Mari kita lihat video. Diamati nggak boleh ada yang berisik. Habis ini kita kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, jumpa lagi di Dia yang Disangka YouTube channel. Pada kesempatan hari ini, Dia akan membahas materi IPA kelas 3 SD bab 1, yaitu mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum kita masuk materi, kita akan dulu pengertian dari hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu. Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi dalam 2 jenis. Yang pertama hewan invertebrata dan yang kedua adalah hewan vertebrata. Kita bahas satu-satu yuk, apa saja perbedaan antara kedua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ada 6 jenis. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama adalah hewan berpori. Hewan berpori contohnya adalah spons laut. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah hewan berongga. Nah, contohnya adalah hewan berumur dan bunga karang. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata selanjutnya yaitu cacing. Cacing tidak memiliki tulang belakang. Nah, berikut adalah gambar jenis cacing yang sering kita temui di sekitar kita. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang selanjutnya adalah jenis hewan lunak, terang, siput, dan cumi-cumi. Hewan invertebrata selanjutnya adalah jenis hewan kaki beruang. Kalian bisa lihat di sini ada 4 contohnya, yaitu kepiting, udang, belalang, dan laba-laba. Hewan berkulit buri adalah hewan invertebrata jenis yang keenam atau yang terakhir. Nah, contohnya adalah bintang laut. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita lihat yuk
jenis-jenisnya. Semuanya ada 6. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah agnatha. Agnatha adalah hewan yang tanpa rahang. Nah, contohnya adalah hewan dulu. Jenis yang kedua dari hewan vertebrata adalah fishes. Fishes adalah ikan. Jadi semua jenis ikan masuk ke dalam jenis fishes. Jenis ketiga dari hewan vertebrata adalah hewan amfibi. Amfibi artinya hewan yang hidup di dua alam, air dan di darat. Nah, contohnya adalah hewan katak. Jenis selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara melati. Nah, contohnya adalah ular, buaya, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar ya. Jenis kelima dari hewan vertebrata yaitu aves atau unggas. Ciri-cirinya adalah memiliki bulu. Nah, contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Nah, anak-anak, dari semua hewan yang telah kalian lihat tadi, baik hewan vertebrata ataupun hewan invertebrata, pertanyaannya sekarang, apakah semua hewan sama? Nah, kita lihat yuk hewan berikut ini. Ada hewan kucing dan cacing. Apakah mereka sama? Tentu tidak. Dari organ tubuh mereka pasti berbeda. Dari cara mereka bergerak pasti berbeda. Dari cara berkembang biaknya pun berbeda. Itulah mengapa setiap hewan pasti berbeda. Bahkan hidup sesama kucing pun pasti ada perbedaannya. Kita lihat yuk pada gambar berikut ini. Ada kucing dari berbagai ras. Ada ras Angora, Persia, Siam, dan Scottish Fold. Mereka semua memiliki perbedaan di anggota badan masing-masing. Kalian bisa perhatikan lebih jelas lagi melalui gambar-gambar yang terdapat di video. Baik anak-anak, dari perbedaan-perbedaan tadi kita menjadi punya pertanyaan baru, yaitu mengapa hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda? Hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda dikarenakan fungsinya juga berbeda-beda menurut dengan tempat tinggal mereka, apa yang mereka makan, dan cara gerak mereka. Seperti kucing dan anjing pada gambar. Pada kucing, tubuh mereka lebih runcing karena mereka bisa memanjat pohon. Sedangkan anjing tubuhnya tidak runcing dan melengkung karena digunakan untuk berlari. Nah, kita juga bisa melihat contoh perbedaan tubuh hewan pada paruh burung berikut ini. Di gambar terlihat jelas ya perbedaan bentuk paruh antara burung pipit, elang, bebek, pelatuk, pelikan, dan kolibri. Pipit lebih pendek. Nah, tapi itu letaknya di dalam bunga. Jadi kalau paruhnya pendek pasti tidak bisa digunakan untuk menghisap madu. Nah, itulah mengapa bentuk dari tubuh hewan berbeda-beda dikarenakan fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal mereka, cara mereka bergerak, makanan mereka, dan lain-lain. Nah, anak-anak sudah paham ya mengapa hewan berbeda-beda. Nah, anak-anak kita sudah ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah mengamati video tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan di sini? Saya Bu, apa yang dimaksud hewan amfibi Bu? Apa Bu yang dimaksud dengan amfibi? Anak-anak sudah melihat tadi hewan amfibi. Apa Bu yang dimaksud dengan hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di alam. Kita Mbak Najwa bisa jawab. Beri tepuk tangan untuk Mbak Najwa. Selanjutnya, Bu Guru bagi kelompok ini Bu Guru namai kelompok 1. Ini Bu Guru namai kelompok 2. Dan ini Bu Vita namai kelompok 3. Masing-masing kelompok terdiri atas berapa saja
ditulis di sini dan disimpulkan ini hewan apa? Ini hewan vertebrata atau invertebrata? Sebutkan tubuh hewan tersebut. Tubuhnya bentuknya bagaimana? Sudah paham anak-anak? Dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 kita jelaskan dulu. Ini ada hewan sapi. Ini ada hewan bumi. Sapi. Terus ini makanannya sapi apa? Rumput. Kalau makanannya ini paham ya anak-anak ya? Silakan dikerjakan. Anak-anak sudah boleh mengerjakan. Selesai anak-anak? Sudah. Ada yang mau selesai? Sudah ya? Setelah anak-anak mengerjakan LKPD secara berkelompok, selanjutnya anak-anak mempresentasikan hasil kerja samanya antar teman di depan. Dimulai dari kelompok 1. Yang lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami mengenali hewan di sekitar kita. Hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata: kucing, lumba-lumba, kelinci, elang, ular. Kesimpulan hewan vertebrata mempunyai tulang belakang. Hewan invertebrata: cumi-cumi, kelomang, laba-laba, capung, kupu-kupu. Kesimpulan hewan invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Ayo maju ke depan kelompok 2. Untuk tubuh kondom, menampak dengan pingsan, dengan hidupnya, hingga jauh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
cara geraknya menggunakan tentakulnya. Gurita tempat tinggalnya di laut. Hewan di sekitar kita memiliki perbedaan bentuk tempat tinggal dan juga cara gerak yang kemudian untuk hewan memiliki fungsi untuk membantu hewan agar bertahan hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua kelompok menyajikan hasil karya kelompoknya anak-anak ke depan, di depan anak-anak yang lainnya, kita ambil poin pentingnya anak-anak, yaitu adalah di sini membahas tentang apa tadi? Hewan vertebrata dan invertebrata. Contohnya apa anak-anak? Hewan vertebrata anak-anak. Kucing. Apa lagi? Sekarang habis itu di sini di kelompok 2 kita membahas bentuk ikan bubur. Bentuknya ikan apa tadi? Lodok. Dapat menggunakan apa? Ikan. Berenang dengan apa Nana? Dan tinggalnya di mana? Di laut. Terus habis ini kelompok 2 terus kita ke kelompok 3. Berarti dari sini hewan apa? Vertebrata. Kalau cumi-cumi? Vertebrata. Terus habis itu dari makanannya anak-anak. Kalau sapi, hewan vertebrata tadi makanannya apa sapi? Rumput. Terus kalau cumi-cumi? Kira-kira apa? Ikan kecil. Pelajaran semua ini anak-anak sudah paham kan? Jadi sekarang Bu Guru akan memberikan tugas mandiri. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Anak-anak sudah menerima soal semuanya? Sudah. Sekarang dikerjakan dan tidak usah buru-buru. Silakan dikerjakan. Anak-anak sudah bisa dikumpulkan. Sudah dikemasi dulu ininya pensil warnanya. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, mari kita melakukan refleksi. Kita refleksi bersama-sama. Kita punya soal. Punya soal refleksi. Shh.
Hewan apa saja kira-kira? Vertebrata dan invertebrata. Hewan tersebut memiliki fungsi yang dan bentuk tubuh yang berbeda-beda anak-anak. Dan itu kita harus saling memahami dan lebih banyak belajar lagi ya, tentang keragaman hewan di sekitar kita.